Hai, welcome to Artocles. Sorry ya, minggu lalu saya kurang sehat dan jadwal upload sedikit kacau. Tapi hari ini saya kembali dengan 2 kasus yang cukup menarik. Tapi kalau misalnya saya pisah-pisah mungkin nanti kependekan. Jadi ya saya satuin aja. Sebelum kita lanjut, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Pada bulan November 2006, Nintendo muncul dengan konsol game terbaru mereka dan diberi nama Wii. Konsol ini sangat terkenal dan cukup terjual cepat setelah di-launching. Sampai masuk ke bulan Januari 2007, banyak orang, khususnya di Amerika saja, rela menghabiskan uang banyak untuk membeli konsol game yang kala itu memang sudah dinantikan. Pokoknya demam konsol Wii ini merajalela banget. Hampir semua anak dan orang dewasa membicarakan sistem ini, dan yang belum sanggup membeli berangan-angan terus sambil menabung. Sampai kemudian ada sebuah stasiun radio yang bernama KDND di Sacramento, California, Amerika, bekerja sama dengan salah satu merek air mineral, membuat sebuah kontes radio yang hadiahnya adalah konsol game Wii tersebut. Sebenarnya ini adalah cara untuk mempromosikan merek minuman itu ya. Di sini saya nggak boleh nyebut merek air mineralnya. Kontes ini diberi nama Hold Your Wii for a Wii. Jadi kurang lebih artinya tahan pipismu untuk mendapatkan Wii. Lomba ini terdengar simpel peraturannya. Kamu harus minum air mineral kemasan botol 600 ml setiap 15 menit sekali. Jadi air 600 ml harus ditenggak dalam waktu 1 menit. Kalau lewat 1 menit tidak kamu habiskan yang dalam botol itu, kamu gugur. Kalau kamu pipis selama lomba berlangsung, kamu gugur. Kalau kamu muntah selama lomba, kamu gugur. Orang terakhir yang bertahan dialah pemenangnya dan mendapatkan konsol game Wii tersebut. Pihak radio langsung mengumumkan lomba secara besar-besaran, dan ternyata banyak pihak kala itu menentang kontes ini dan mengatakan meminum banyak air tanpa boleh pipis sangat berbahaya bagi tubuh. Bisa terjadi hal yang disebut sebagai hiponatremia, yaitu keracunan air akut. Tapi kelihatannya pihak radio dan air mineral tersebut tidak peduli, dan yang mendaftar lomba banyak banget. Semua mau mendapatkan Wii game gratis. Ada ribuan peserta yang mendaftar dan pihak radio membuat perjanjian bahwa mereka kelak tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa terhadap kontestan. Jadi masalah kesehatan yang terjadi setelah lomba dianggap tanggung jawab peserta. Sampai akhirnya pada 12 Januari 2007, terpilihlah 18 orang yang sudah diperiksa kesehatan dan juga menyetujui perjanjian untuk ikut lomba tersebut. Salah satu pesertanya adalah seorang ibu yang bernama Jennifer Strange, berusia 29 tahun. Dia punya 3 orang anak dan belum sanggup buat ngebelin konsol game Wii untuk anak-anaknya itu. Makanya dia pengen menangin kontes ini demi buah hatinya. Setelah menandatangani perjanjian, mereka pun on air di radio dan lomba dimulai pada jam 6:45 pagi. Setelah memasuki botol ke-6, ternyata pada jam 8 pagi hanya 7 orang yang menyerah karena nggak tahan pipis. Pihak radio kemudian mikir sepertinya bakal lama nih lomba karena tantangannya dianggap terlalu ringan. Maka kemudian jumlah air pun ditambah menjadi 1 liter per sekali minum, dan kurang dari 1 jam, 9 orang langsung gugur karena muntah dan nggak tahan pipis. Sisalah 2 orang peserta yang bertahan, yaitu Jennifer dan 1 orang wanita lainnya. Saat itu Jennifer dikatakan mulai merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Dia bahkan gak sanggup lagi untuk duduk. Dia terlentang di lantai dan masih mau meneruskan lomba. Walaupun terlihat beberapa peserta yang udah gugur dan juga penyiar radio mulai mentertawakannya, sebab perut si Jennifer terlihat buncit seperti lagi hamil 6 bulan. Karena acara tersebut on air di radio, kemudian ada seorang perawat menelepon KDND dan mengatakan bahwa lomba yang mereka lakukan sangat berbahaya. Seseorang bisa kehilangan nyawa. Tapi si penyiar radio malah mengejek dengan berteriak, "Apakah ada yang kehilangan nyawa di sini?" Dan semuanya malah ketawa nyinyir.
Ketika memasuki jam 10 pagi, sepertinya lomba ini semakin membuat Jennifer tidak berdaya. Dia menyerah dengan sakit di kepala dan punggung yang luar biasa. Dia pun ke kamar mandi dan hanya menjadi juara 2 dalam kontes tersebut. Tapi lumayan sih, saat itu dia mendapatkan 2 tiket nonton konser Justin Timberlake. Gagal dapat konsol game Wii. Sepulang dari radio tersebut, harusnya si Jennifer ini katanya masuk kerja jam 12 siang. Tapi sepertinya dia nggak tahan dan menelpon salah satu teman kerjanya yang juga sahabatnya. Dia bilang bahwa dia absen dulu kerja hari ini. Terus dia juga curhat tentang rasa sakit, khususnya di kepala, susah bernafas, dan bahkan nggak sanggup berdiri. Teman kerjanya waktu itu bilang, baiklah nanti aku akan sampaikan kepada bos. Jennifer pun pulang ke rumah dan sendirian karena anak-anaknya kan dititipkan di rumah ibunya, sebab Jennifer dan suami biasanya kerja. Nah, teman Jennifer yang teman kerja tadi ngerasa resah dan kemudian nelpon Jennifer lagi takut kenapa-napa. Ternyata nggak diangkat-angkat, lalu dia katanya menelpon ibunya Jennifer. Karena khawatir dengan lomba yang baru diikuti, sang ibu pun berangkat ke rumahnya Jennifer. Ternyata dia menemukan tubuh lemas Jennifer udah tidak bernyawa. Jennifer Strange menghembuskan nafas terakhir 5 jam setelah lomba tersebut. Menurut hasil pemeriksaan dokter, Jennifer terkena hiponatremia, keracunan air akut yang mengganggu keseimbangan garam pada tubuh. Hal ini bisa menyebabkan rusaknya sel-sel bagian kepala dan pembengkakan pada otak, serta gagal ginjal. Biasanya, penderita hiponatremia bisa ditolong jika diberi infus cairan natrium. Inilah yang terjadi sama Jennifer. Awalnya pihak Radio KDND lepas tangan tentang kasus ini karena si Jennifer kan sudah menandatangani perjanjian. Namun nampaknya pengacara keluarga berhasil menyeret kasusnya ke meja hijau. Mereka menganggap pihak radio memanfaatkan kurangnya pengetahuan peserta tentang bahaya keracunan air sampai pada mau menandatangani perjanjian. Pembawa acara lomba saat itu dipecat dan Radio KDND dikenakan sanksi oleh pengadilan wajib membayar kompensasi kepada keluarga Jennifer senilai 16,5 juta dolar atau hampir 17 miliar rupiah kala itu. Bagaimana menurut kamu? Apa sepadan lomba ini bagi Jennifer yang mau mendapatkan konsol Wii demi anak-anaknya? Kamu komen di bawah. Kasus kedua kita kali ini sangat menarik namun cukup menyayat hati. Kita berangkat ke kota Calgary yang berada di Kanada. Di kota ini terdapat jalur Skyline Lutz, jadi kayak perosotan panjang dari atas bukit yang dulunya digunakan saat Olimpiade Kanada tahun 1988. Lombanya dengan menggunakan sled dan biasanya ada 2 orang atlet yang meluncur di jalur yang terkenal sempit, berangin, bersalju, dan banyak benturan. Panjangnya 1,8 km dari atas bukit sampai ke garis finish di bawah, dan juga lebih dari 50 tikungan tajam. Jadi siapa saja yang sampai ke garis finish paling cepat tanpa terlempar keluar jalur, dialah pemenangnya. Ini merupakan salah satu cabang olahraga musim dingin paling berbahaya. Saya nggak tahu ya apakah masih dimainkan sampai saat ini di Olimpiade. Nah, jalur Lutz di Calgary ini sudah nggak pernah terpakai lagi sejak tahun 1988, tapi kini dijadikan salah satu objek wisata yang biasa dikunjungi masyarakat dan dinamakan Canada Olympic Park. Ada banyak hiburan di sekitarnya seperti komedi puter, halilintar, banyak restoran, ya taman rekreasi gitulah. Tapi jalur Lutz ini nggak boleh dimasukin, hanya boleh dilihat-lihat saja, dan sekitar jalur ini juga sudah diberi pagar. Ada papan larangan juga buat pengunjung tidak menggunakan atau menaiki lintasan ini. Sekarang kita masuk ke akhir Januari 2016, di mana seorang pemuda bernama Evan Caldwell yang berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA, punya kerjaan sampingan sebagai penjaga konter penjualan tiket untuk Canada Olympic Park ini. Nah, setelah taman itu tutup jam 10 malam, dia bersama teman satu gerejanya yang bernama Caleb Hettinga dan juga Danny Spalding sudah punya rencana dari jauh hari mau perosotan di jalur Lutz ini. Jadi sekitar jam 12 malam, dalam keadaan gelap gulita, mereka bertiga katanya coba merosot dengan menggunakan dudukan plastik dan juga helm yang ada lampunya, tapi nggak begitu terang. Mereka naik ke sebuah kabin di atas Lutz sebagai titik awal meluncur. Tapi ternyata mereka pakai plastik itu rasanya kurang seru, karena meluncurnya nggak mulus, bahkan mereka menggunakan kaki untuk bisa merosot ke bawah.
Kemudian mereka katanya mendatangi rumah warga terdekat, mengambil tobogan, dan membawanya ke jalur Lutz tadi. Jadi tobogan ini sejenis seluncuran yang dipakai untuk ski salju. Nah, akhirnya mereka bertiga beberapa kali meluncur dengan serunya di kegelapan malam. Setelah bermain puas selama 2 jam, mereka pun pulang. Seminggu kemudian, tepatnya pada 6 Februari 2016, mereka mengajak 5 teman lainnya untuk seru-seruan di sana. Seperti sebelumnya, mereka akan bermain setelah Kanada Olympic Park ini tutup. Mereka datang dengan membawa 3 tobokan dan melompati pagar pengaman pada pukul 11 malam. Karena minggu lalu 3 orang temannya aman-aman aja, maka kali ini mereka semua memutuskan mainnya itu nggak pakai helm kepala. Ada 3 tobokan dan mereka katanya membagi menjadi 3 grup. Karena jaraknya ke bawah cukup jauh, mereka berencana jarak antara tobokan satu dengan yang lainnya dikasih jeda 5 menit, supaya nanti di bawah nggak tabrakan. Mereka pun setuju dan mulai bersiap memulai keseruan di gelapnya malam yang hanya bermandikan cahaya bulan. Di tobokan pertama, ada Caleb Hettinga, Mark Lyons, dan juga Evan Caldwell yang duduk paling belakang. Mereka meluncur deras dengan serunya. Tapi sayangnya, yang mereka tidak tahu adalah 1 hari sebelumnya, pihak penjaga taman tersebut telah menaruh rantai yang dililit kawat duri di ujung jalur lintasan. Benar sekali, dengan kecepatan penuh 3 tubuh anak muda ini terpelanting kena rantai tersebut. Evan Caldwell dengan seketika menghembuskan nafas terakhir karena lehernya hampir putus. Sementara Caleb dan Mark mendapatkan luka parah di leher dan wajah mereka. Setelah 5 menit tobokan kedua pun siap meluncur, mereka nggak tahu ya apa yang menimpa tobokan pertama. Ada Danny Spalding, Wilson Schultz, dan juga adiknya Wilson yang bernama Eric merosot dengan kecepatan penuh. Mereka masih beruntung sepertinya karena begitu sampai di bawah, posisi tubuh mereka agak tiduran ke belakang, jadi nggak kena rantai kawat duri. Namun mereka terpelanting karena tobokannya menabrak tubuh teman-temannya yang terluka. Masuk ke tobokan ketiga yang berisi cuma 2 orang, yaitu Jordan dan David Carr. Mereka juga nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Dengan kecepatan penuh dan hati senang, mereka ngebut terus dan Jordan yang ada di depan terkena rantai tersebut. Dia meninggal seketika karena lehernya tertebas, sementara David selamat karena tiduran. Mereka semua berteriak minta tolong dalam kegelapan. Mark Lyons yang terluka parah sempat menyanyikan lagu gereja karena mengira nyawanya tidak akan tertolong. Wilson berdoa sekeras-kerasnya sambil berlutut di dekat tubuh Jordan yang sudah tidak bernyawa, sementara Danny menelepon polisi. 1 jam setelahnya, regu penyelamat datang dan menyatakan bahwa si kembar Evan dan Jordan Caldwell menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian. Sebagian dari mereka menjalani beberapa kali operasi, bahkan akhirnya cacat permanen di bagian wajah dan kaki. Mereka benar-benar menyesal telah memasuki Kanada Olympic Park secara ilegal, yang membuatnya kehilangan 2 sahabat terbaik. Jika kita selami, ke-8 anak muda ini bukanlah anak nakal ya. Mereka sering mengikuti kegiatan sosial, rajin ibadah, bahkan siswa berprestasi. Ya, mereka cuma berusaha bersenang-senang tanpa tahu bahaya yang mengancam. Begitu juga dengan si kembar Jordan dan Evan Caldwell. Mereka berdua termasuk kutu buku dan sering mengikuti acara amal untuk membantu masyarakat yang kelaparan. Evan dan Jordan meninggalkan seorang adik yang berusia 2 tahun lebih muda bernama Katie. Kedua orang tuanya sangat sedih dengan kepergian mereka karena si kembar ini terbilang anak yang baik, bahkan tidak berani untuk merokok. Evan bekerja menjual tiket di Kanada Olympic Park demi bisa membantu keuangan orang tuanya. Keluarganya tidak melakukan tuntutan kepada pihak taman rekreasi tersebut karena dianggap si kembar yang menerobos, padahal sudah ada tanda larangan. Walaupun saya cukup tertegun ya dari 8 orang tersebut, kenapa bisa si kembar yang tidak selamat dengan luka yang sama persis di leher mereka? Sepertinya sih udah kontak batin ya. Well, Evan and Jordan were both superstar kids. Like they both, really lived to serve. They were never involved with drugs or alcohol. You were taken from us too soon. There are just no words. 2 of the biggest pieces of my heart are gone. You guys took those pieces with you. And all I can really do is stand here in front of you all today and proclaim I am the luckiest girl in the whole world.
but the only one chosen for the special position of being your sister. Bagaimana menurut kamu, mana dari kedua kisah ini yang benar-benar mengagetkan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artoples S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan dan juga tetap berbuat baik. Terima kasih.